Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas mengenai tugas yang Ibu berikan pada pertemuan pertama tentang jarak antar titik. Di sini kita bisa lihat soalnya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan A. Jarak titik H ke titik C, B. Jarak titik C ke titik E, C. Jarak titik A ke titik K, jika K adalah titik tengah CG, D. Jarak titik B ke titik T, jika T adalah pusat bidang ADHE, E. Jarak titik C ke titik T, jika titik T di tengah-tengah EF. Nah, untuk menjawab soal dimensi 3 ini, kita perlu sekali untuk menggambar bidang apa yang ditanyanya. Jadi ini kan dibilangnya diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Maka kita tuh harus gambar dulu kubusnya seperti apa gitu. Ini kita bahas satu-satu ya. Karena kita nggak bisa hanya sekedar membayangkan, oh titiknya di sini gitu. Makanya perlu digambar. Nah ini kita gambar. Ini untuk yang nomor A, kita lihat dia posisinya di mana titik H ke titik C itu. Nih, kita gambar kubusnya seperti ini ya, A, B, C, D, F, G, H. Nah, yang soal A itu kan dibilang kalau yang ditanyanya jarak titik H ke titik C. Maka, kalau kita gambar, letak titik, kalau dilihat di gambar, titik H-nya ini ada di sini kan. Nah, terus titik C-nya ada di sini. Nah, berarti jarak dari titik H ke titik C ini adalah panjang ruas garis dari titik H ke titik C. Ini bisa kita lihat ya seperti ini. Nanti kamu gambarnya pakai penggaris jadi lebih rapi. Kalau bisa warnanya berbeda jadi kelihatan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat HC. Nah, kalau kita amati HC ini adalah diagonal bidang. Kalau diagonal bidang sebenarnya kita langsung pakai, karena ini kubus, jadi kita bisa pakai rumus yang kalau diagonal bidang itu A akar 2. Jadi kalau panjang rusuknya 6, berarti kan semuanya karena kubus, jadi ini 6 cm, ini 6 cm, ini 6 cm. Nah, kalau ditanyanya HC, karena dia diagonal bidang, berarti HC-nya ini adalah 6 akar 2 cm. Gitu, jadi tanpa kita hitung juga udah boleh aja dipakai rumus itu karena ini kubus. Nah, setelah itu di akhirnya ini kita buat kesimpulan pakai kata-kata. Jadi kan yang ditanya kita buat kayak gini kesimpulan. Jadi jarak titik H ke titik C adalah gitu. Berapa tadi jaraknya? Berarti jaraknya itu 6 akar 2 cm. Karena apa? Karena ini diagonal bidang. Jadi langsung pakai aja nggak apa-apa. Tapi kalau lupa rumusnya gitu ya udah pakai perhitungan. Ini kan Pitagoras. Boleh pakai segitiga HDC, boleh pakai segitiga HGC. Gitu sama nanti hasilnya pasti 6 akar 2. Nah, untuk yang B di sini yang B ya. Untuk yang B itu kan ditanyanya jarak titik C ke titik E. Nah, supaya nggak ribet banyak-banyak garis, jadi tiap satu nomor, satu poin ini kita gambar kubusnya. Jadi ini kita gambar lagi ya kubusnya. Ini di sini kubus. Nah, di sini titik C-nya di mana? Nih, titik C-nya kan titik C-nya itu kita lihat ya. Titik C-nya itu di sini kan titik C ke titik E di sini. Berarti panjang ruas sama aja panjang ruas garis dari C ke E. Itu bisa kita hubungkan nih. Nah, kita amati nih. Kalau kita amati ini kan EC itu diagonal ruang pada kubus, berarti apa rumusnya?
A akar 3. Kalau panjang rusuknya 6 cm, 6 cm, semuanya 6 cm gitu panjang rusuknya, karena dia diagonal ruang, maka udah otomatis si EC ini sama aja 6 akar 3 cm. Kalau misalnya, saya lupa rumusnya tuh apa, ini tuh apa, nggak tahu kalau ini tuh diagonal ruang, ya pakai cara biasa aja, boleh tarik garis bantuannya AC, jadi segitiga EAC, siku-sikunya di, kalau EAC berarti nanti kan siku-sikunya di A gitu. Kalau pakainya segitiganya GEC, berarti siku-sikunya di G, terserah, bebas, nanti hasilnya tuh pasti sama gitu. Terus ini sama dikasih kesimpulan lagi, jadi setiap abis ngitung-ngitung, terus udah tahu hasilnya, ditulis jarak titik C ke titik E adalah tuh, jadi ini kita tulis 6 akar 3 cm. Untuk yang C, yang ditanya itu jarak titik A ke titik K jika K adalah titik tengah CG. Kita gambar lagi kubusnya. Itu. Terus titik K-nya kan di tengah-tengah CG, berarti titik K-nya di sini ya. CK. Berarti kalau AB-nya 6 cm, BC 6 cm, berarti CK-nya itu kan K-nya di tengah-tengah, berarti ini 3 cm. Itu ini juga 3 cm gitu ya. Yang ditanya jarak titik A ke K, berarti panjang ruas garis AK. Nah, di sini kita pakai bantuan segitiga ini ABK. Jadi kita tarik garis bantuannya BK itu ya. Jadi gini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau AB itu tegak lurus sama BK gitu. Dari mana kita bisa tahu itu? Berdasarkan teorema. Kalau AB ini kan dilihat nih, AB itu tegak lurus sama bidang BC GF gitu kan. Alas sama sampingnya tegak lurus. Nah, berarti AB tegak lurus dengan semua garis di bidang BCGF. Nah, si BK ini ada di bidang BCGF. Berarti AB otomatis tegak lurus dengan BK berdasarkan teorema tersebut. Jadi ini tegak lurus. Nah, di sini kan udah tahu nih, AB itu 6 cm. BK bisa dicari, karena bisa dicari dari segitiga BCK, kan siku-siku di C. Gitu. Nah, AK-nya yang mau kita cari. Kita cari mana dulu nih? Kita cari BK ya. Kita cari BK dulu. Nah, kalau misalnya gambar di dalam kubusnya bingung, bisa gambarnya sama kamu dikeluarin gitu. Jadi kayak gini. Ini ya. Ini B-nya, ini A-nya, ini G-nya. Gitu. AB-nya 6. Ini apa? Ini K. Gitu. Nah, berarti BK-nya itu sama dengan, perhatian segitiga BCK ya. Berarti BK-nya sama dengan akar BC kuadrat ditambah CK kuadrat. Nah, BC-nya itu kan 6, berarti 6 kuadrat ditambah CK 3. Jadi di sini akar 36 tambah 9. Jadi akar 45. Ini mau disederhanain lagi boleh, mau enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau dalam perhitungan nggak usah ditulis satuan-satuannya dulu, udah begini aja biarin. Nah, terus udah dapet nih BK-nya akar 45. Setelah dapet BK baru kita bisa dapet AK. AK-nya itu berarti akar 6 kuadrat ditambah akar 45 kuadrat. Jadi di sini akar 36 ditambah 45. Jadi hasilnya akar 81. Akar 81 itu 9. Berarti di sini baru kita simpulin lagi.
Jarak titik A ke titik K adalah nah, di sini baru tulis satuannya 9 cm. Itu ya. Terus yang D. Yang D ditanya jarak titik D ke titik T jika T adalah pusat bidang ADHE. Jadi gambar lagi kubusnya. Ini ya. Nah, terus titik T-nya di pusat ADHE. Berarti di sini bidang ADHE. Berarti kita cari pusatnya, kita ini aja perpotongannya. Nah, di sini. Ini berarti titik T-nya. Jarak titik D ke T berarti panjang ruas garis BT ya. Ini yang ini BT. Nah, kalau di sini kita bisa pakai bantuan segitiga apa? T, A, B. Dia siku-siku di A gitu. Nah, jadi ini kita bisa cari nih. AB-nya kan 6 cm. AP-nya berapa? Nah, AP itu kan setengah dari AH. AH itu diagonal bidang, berarti 6/2, berarti AT-nya berapa? Berarti di sini AT-nya itu setengah dari 6/2. Jadi AT-nya itu 3/2. Nah, udah dapet AT, baru deh pakai Pitagoras, bisa dapat BT. Jadi BT-nya itu sama dengan akar AB-nya 6 cm, berarti 6 kuadrat ditambah AT kan 3/2 kuadrat. Nah, jadi akar 36 ditambah berarti 3 kuadrat 9/2 kuadrat 2, 9 kali 2 18, jadi akar 54. Atau di sini berarti berapa? 3/6. Tulis lagi kesimpulannya. Jarak titik D ke titik T adalah tiga akar 6 cm. Itu kalau misalnya bingung segitiga yang di dalam sininya bisa kamu keluarin aja gitu. Jadi digambar di luarnya gitu. Ini A, ini D, DT, ini T, ini B. Ini B. Gitu. Jadi tinggal cari aja pakai Pitagoras gitu. Atau oh Bu, saya caranya nggak kayak gini. Saya nih ada juga kan yang caranya itu ngerjainnya itu Ibu lihat dari T ini dibikin garis yang sejajar sama HD ya. Jadi kayak gini terus nanti pakai segitiganya ini misalnya dimisalin P gitu. Jadi pakai segitiganya T, PB, siku-siku di sini. Boleh gitu caranya, nanti hasilnya pasti sama gitu ya. Untuk yang E, ini kan soalnya ditanyanya jarak titik C ke titik P. Jika titik P di tengah-tengah EF, berarti gambar lagi di kubusnya. Karena titik P-nya di tengah-tengah EF, berarti kita tandain dulu nih titik P-nya di sini kan, nih berarti tengah-tengah.
Ini titik P. Berarti nanti yang kita mau cari itu jarak titik C ke P, berarti sama aja ini ya, panjang ruas garis CP. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa panjang EP itu 3 cm, PF juga 3 cm. Nah, untuk cari si CP ini, kita perlu garis-garis bantuan yang membentuk segitiga siku-siku nih. Kalau dilihat nih, ada banyak nih garis yang bisa kita tarik buat bantuannya. Bisa garis PG, ya, jadi nanti segitiganya PGC, siku-siku di G. Bisa juga segitiga PFC, nanti siku-sikunya di F. Atau bisa juga segitiga PBC, siku-siku di B gitu. Nah, ini boleh kamu terserah mau ambilnya yang mana, nanti hasilnya sama. Nah, ini ibu misalnya pakainya ambil garis bantuannya si PB ya. Jadi nanti siku-sikunya di B nih. Kenapa siku-siku di B? Berdasarkan teorema tadi. Kan AB tegak lurus bidang ABFE. Berarti AB BC tegak lurus bidang ABFE. Berarti BC tegak lurus dengan semua garis di ABFE. Nah, BP terletak pada bidang ABFE. Berarti BC tegak lurus dengan BP gitu. Nah, berarti yang kita bisa gambar nih di luarnya sini ya, segitiga siku-sikunya biar enggak ini. Jadi nanti gambarnya kayak gini nih. Ini B-nya, ini C, ini P. Nah, BC kan berarti panjang rusuk kubusnya kan 6. Yang mau kita cari tuh si CP ini. Nah, BP berapa? BP ini bisa dicari. Lihat ya, segitiga BFH. Ya, segitiga BFP maksudnya. BFP. Itu kan siku-siku nih di sini nih. Ya kan? Berarti kita ini kan siku-siku. Berarti kita bisa cari BP. BP-nya berarti sama dengan akar berapa? PF kuadrat ditambah BF kuadrat. Tuh kan? PF kuadrat ditambah BF kuadrat. Jadi sama aja akar berapa? PF-nya 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi BP-nya itu akar 9 tambah 36. Jadi akar 45. Udah dapat BP nih, BP-nya akar 45. Nah, bisa cari deh CP. CP-nya berarti akar 6 kuadrat ditambah akar 45 kuadrat. Jadi akar 36 ditambah 45. Akar 81. 9. Gitu. Berarti kita bisa simpulin jarak titik C ke titik P adalah 9 cm. Itu ya. 2. Kan diketahui balok PQRSTUVW panjang PQ-nya 8 cm, QR-nya 4 cm, dan RV-nya 2 cm. Yang ditanya yang pertama tentukan jarak P ke titik W, terus yang kedua jarak titik Q ke titik W. Jadi ini balok yang ditanyanya ya. Jadi kita gambar dulu nih baloknya, terus kita kasih nama nih P Q R S T U V W. Nah, jarak titik P ke titik W itu berarti di sini titik P, ini titik W, berarti jaraknya sama aja panjang ruas garis PW. Nah, kalau pada balok nggak berlaku rumus yang A akar 2 itu, walaupun ini diagonal bidang, tapi kita harus
cari tahu ini pakai teorema Pythagoras. Nah tadi kan dibilang PQ-nya berapa 8 cm, berarti PQ-nya ini 8 cm, QR-nya 4 cm, RV-nya 2 cm. Nah buat nyari panjang PW, serah mau pakai segitiga PTW atau segitiga PSW gitu ya. Kalau pakai PTW berarti siku-siku di T, kalau pakai PSW berarti siku-siku di S. Misalnya ibu pakai yang segitiga ini, PSW, berarti siku-siku di situ ya. Berarti ini bisa kita tulis panjang PW sama dengan akar PS kuadrat ditambah SW kuadrat sama dengan akar panjang PS nya berapa? PS itu kan panjangnya sama kayak QR, jadi 4 kuadrat ditambah SW. SW berarti sama kayak RV, berarti 2 kuadrat. Jadi hasilnya akar 16 tambah 4. Jadi PW-nya itu akar 20. Nah, ini disederhanain. Akar 20 itu berarti 2 akar 5. Buat lagi kesimpulan. Kalau udah tahu PW-nya itu berarti jarak titik P ke titik W adalah 2 akar 5 cm. Untuk yang B itu juga sama, kita gambar dulu baloknya. Tuh. Kita kasih nama lagi P, Q, R, S, T, U, V, W. Nah, karena yang ditanya itu kan jarak titik Q ke W, berarti sini kita gambar ya. Berarti sama aja, nanti kita cari panjang ruas garis QW. Ini terserah kamu mau pakai garis bantuannya yang mana. Boleh nih, boleh QS. Nanti siku-siku di S. Atau bisa juga pakainya nih, bisa pakai TQ. Nanti siku-siku di T gitu. Jadi terserah mau pakai yang mana. Nah, di sini ibu coba pakai yang segitiga WTQ ya, siku-sikunya di T berdasarkan teorema gitu. Jadi bebas mau ngambil garis bantuannya tuh yang mana gitu. Yang penting usahain bentuknya segitiga siku-siku. Jadi gampang gitu, langsung pakai Pythagoras gitu. Nah, kita berarti kita gambar dulu di tempat terpisah ya. Ini aku keluarin nih. Sebentar. Ini. Di sini T, siku-siku di T, di sini W, di sini Q. Nah, yang udah kita ketahui itu WT. Berarti kan ini tadi 8 cm, di sini 4 cm, ini 2 cm. Berarti WT itu sama kayak QR, berarti WT-nya itu 4. QW itu ditanya, TQ belum tahu juga nih, ya kan? Nah, tapi si TQ ini bisa dicari. Coba kamu perhatikan segitiga TPQ ini kan siku-siku di sini, ya kan? Segitiga TPQ itu siku-siku. Berarti kita dapat nanti si TQ. Panjang TQ itu berakar PQ kuadrat ditambah TP kuadrat. PQ-nya 8. TP-nya itu berapa? TP sama kayak VR ya, 2 kuadrat. Jadi ini akar 64 tambah 4. Akar 68.
Dapatlah nih si Teki akar 68. Nah, udah dapet Teki, kita bisa cari Ki atau Kiwe ya. Berarti Kiwenya akar 68 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 68 akar 68 ditambah 16 akar 84. Disederhanakan, akar 84 itu akar 4 kali 21, akar 4-nya itu 2. Di 2 akar 21. Disimpulkan. Jadi jarak titik Ki adalah 2 akar 21 cm. Jadi kesimpulannya, kalau pada soal jarak antar titik itu bebas ngambil garis bantuannya itu yang mana gitu, asal dia nanti bisa membentuk segitiga siku-siku, itu yang akan membantu kamu gitu dalam menggunakan teorema Pythagoras, jadi lebih mudah mencari jaraknya gitu ya. Jadi nanti kalau caranya udah benar, mau ngambil garis bantuannya itu segitiga bantuannya beda, pasti hasil akhirnya itu sama.